Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Nubuatan Hosea di dalam bacaan pertama menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana umat Allah, bangsa Israel itu sungguh menyadari bahwa rencana Tuhan senantiasa indah bagi mereka. Sekalipun melalui berbagai macam pencobaan, ada pergumulan yang luar biasa antara ketaatan mereka dan juga kasih Allah, dan juga kadang-kadang mereka mengalami ketidaksetiaan. Tetapi ketika mereka semakin mengenal Allah sebagai pribadi yang menghidupkan, mereka boleh melihat dengan mata baru, mata iman, bahwa Allah Yahweh itu sungguh memperhatikan dan mengasihi mereka. Mereka boleh diangkat, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan di dalam Injil Lukas hari ini, kita boleh belajar satu hal, bahwa menganggap diri lebih benar daripada orang lain, bahkan merendahkan yang lain, adalah tanda seseorang itu tidak mengenal dan mengasihi Allah. Orang yang demikian tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berdoa itu berarti kita berbicara dengan Tuhan sembari kita menyadari kelemahan, kekurangan, dan kedosaan diri kita, dan menerima belas kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Kesadaran demikian akan membuat kita menyadari bahwa kita tidak pantas untuk merendahkan orang lain, melainkan mengakui diri sebagai pendosa yang diampuni oleh Tuhan. Maka kalau kita sampai pada titik ini, kita boleh berbangga dengan diri kita bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam solidaritas, yang hidup tanpa merendahkan orang lain, menghina, memojokkan orang lain, karena mungkin kita merasa diri lebih daripada yang lain. Kesombongan hanya menjadi awal kehancuran. Sebenarnya orang yang angkuh, orang yang sombong itu, dia sementara menampilkan kekerdilan dirinya. Jiwanya sebenarnya kecil. Dia sementara hampa. Maka dia berjuang dengan berbagai macam cara untuk menampilkan dirinya seolah-olah dia lebih baik daripada orang lain. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Karena dosa kesombongan ini adalah ibu dari semua dosa yang lain. Dosa pokok yang menjadikan diri kita terpuruk, dan kita sudah pasti tidak mungkin menerima rahmat Allah karena keangkuhan kita. Karena merasa diri kita sudah paling benar. Karena itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita mau berbenah diri. Mari kita melihat kualitas hidup
kualitas iman, dan seluruh keberadaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang cukup rendah hati, yang tidak takut berbangga dan mengapresiasi orang lain ketika orang lain mendapatkan sesuatu, ketika orang lain mungkin memiliki kapasitas tertentu, bakat, kemampuan tertentu. Apakah kita masih rela memberikan apresiasi bagi mereka? Atau kita lihat bahwa hidup kita ini adalah satu pertandingan, satu perlombaan. Kalau kita masih di titik ini, saya kira kita perlu berbenah diri. Karena hidup yang kita perjuangkan bukan satu pertandingan, bukan satu perlombaan, tetapi satu perjalanan menemukan makna yang terdalam bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita diberikan kesempatan, dan kita perlu masuk dalam diri dan menyadari diri kita. Ternyata aku juga tidak sempurna. Saya pun memiliki titik-titik kelemahan. Maka di sana orang menjadi sadar, orang menjadi mawas diri untuk tidak gampang menilai orang lain, untuk tidak mudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga buah doa, pantang, dan puasa kita ini sungguh-sungguh ada maknanya ketika kita menjadikan diri kita orang-orang yang siap menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, sambil kita juga melihat dengan kacamata baru bahwa ada kebaikan dalam diri orang lain, dan kita siap untuk mengapresiasi mereka. Dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap untuk menemukan makna terdalam di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Mari jadilah orang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.